Oke, perkenalkan nama saya Dandi Pucucu. Saya dari Fakultas Teknik. Kali ini saya akan membahas sebuah pembahasan atau saya akan membuat sebuah project dari Lego Mindstorm EV3 dengan judul project itu Alexa Controlled Lego EV3 Warehouse Robot. Kita masuk pada bab pertama. Lego Mindstorm EV3 adalah generasi ketiga dari Lego. Ini merupakan penerus dari Lego Mindstorm Next Series 2.0 generasi kedua. DEV3 penunjukan berarti bahwa itu ialah evolusi dari seri Next sebelumnya. Robot Lego Mindstorm EV3 secara resmi diumumkan pada tanggal 4 Januari 2013. Perubahan terbesar dari Next untuk seri EV3 adalah perbaikan teknologi brake yang dapat diprogram. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu EV3 brake. Brake adalah komponen penting dari robot EV3 karena berfungsi sebagai pengendali, atau dia juga berfungsi sebagai otak dan sumber tenaga robot EV3. Program yang sudah dibuat dapat diupload ke EV3 brake untuk dikompile. Spesifikasi teknisi dari EV3 brake pada buku pedomannya yaitu ada ARM9 main microprocessor 300 MHz, LCD display 178, Bluetooth V2.1, satu port USB 2.0, interface memungkinkan untuk koneksivitas Wi-Fi, 4 port input, port pertama, port kedua, port ketiga, dan port keempat yang menghubungkan hingga 4 sensor pada saat yang sama termasuk sensor NXT. 4 port output, port A, port B, port C, dan port D yang menghubungkan hingga 4 motor. Yang ketujuh ada speaker terintegrasi untuk mengeluarkan output suara. Yang kedelapan 3 tombol, kembali, pusat, dan navigasi atau kiri, kanan, atas, dan bawah. Yang kesembilan ada kompatibel untuk iOS dan Android. Status cahaya pada brake yang mengelilingi buttons brake memberitahukan kita status keadaan EV3 brake saat ini. Cahaya pada button brake seperti pada gambar 2.3 dapat menjadi hijau, orange, atau merah. Kode status cahaya buttons brake adalah sebagai berikut. Jika warnanya merah, berarti start up, updating, dan shutdown. Kalau merah berdenyut, itu berarti sedang sibuk. Kalau orange artinya alright atau siap. 4. Orange berdenyut itu artinya alright atau menjalankan. Hijau itu berarti siap. Hijau berdenyut berarti menjalankan program. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga. Motor. Motor pada Lego Mindstorm EV3 mencakup 2 jenis motor. Ada motor large dan motor medium yang berfungsi untuk mengarahkan bagian robot seperti memutar roda atau menjadi sendi. Satu brake bisa dipasang hingga 4 buah motor. Motor pada EV3 Mindstorm tidak menggunakan motor DC biasa. Motor DC memiliki keterbatasan dan hal
kemampuan torasi putar, karena motor di sini mempunyai umpan balik untuk mengadaptasi beban pada motor DC. Motor medium juga termasuk built-in rotasi sensor dengan resolusi 1 derajat. Yang kelima itu ada sensor warna. Sensor warna atau color sensor adalah sensor digital yang dapat mendeteksi warna atau intensitas cahaya. Sensor warna UV3 mampu mendeteksi objek dengan 7 macam warna dan objek yang tidak berwarna. Hal ini dapat membedakan antara 8 warna atau hitam putih atau antara biru, hijau, kuning, merah, putih, dan coklat. Sensor ini dapat digunakan dalam 3 mode yang berbeda. Yang pertama, mode color. Sensor warna yang mengikuti 7 warna, hitam, biru, hijau, kuning, merah, putih, coklat, plus, dan tidak berwarna. Yang kedua ada mode intensitas cahaya yang dipantulkan. Sensor warna mengukur intensitas cahaya yang dipantulkan kembali dengan lampu memancarkan cahaya merah. Sensor menggunakan skala 0 atau sangat gelap hingga 100 sangat ringan. Itu berarti robot tidak mungkin diprogram untuk bergerak pada permukaan putih sampai garis hitam terdeteksi, atau untuk menafsirkan kartu identitas kode warna. Yang ketiga ada mode intensitas cahaya yang ada di sekitarnya. Sensor yang mengukur kekuatan cahaya yang masuk dari jendela lingkungannya, seperti sinar mentari atau sinar matahari atau sinar senter. Sensor menggunakan skala 0 sangat gelap hingga 100 sangat ringan. Itu berarti robot tidak mungkin diprogram untuk menonaktifkan alarm ketika matahari terbit di pagi hari, atau menghentikan tindakan jika lampu mati. Tingkat sampel sensor warna adalah 1 kHz per detik untuk akurasi terbaik ketika di color mode atau mode tercermin intensitas cahaya. Sensor harus dipegang di sudut kanan tetapi tidak menyentuh permukaan. Dalam menggunakan deteksi warna seperti dapat dilihat pada gambar 2.6, ada 3 fungsi utama yang harus diperhatikan, yaitu sensor warna untuk mendeteksi warna yang optimal, sensor cahaya, sensor yang dapat digunakan untuk pembacaan intensitas cahaya tunggal. Kemudian ada lampu warna. Kita dapat menggunakan sensor sebagai lampu warna untuk mengontrol warna keluar individu merah, hijau, atau biru, dan menambahkan kepribadian untuk robot. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu konektor. Sensor dihubungkan ke EV3 brake menggunakan suatu 6 position modular konektor yang menggunakan kedua antarmuka digital dan analog. Antarmuka yang analog adalah backward compatible dengan menggunakan satu adaptor dengan robotic intervention system yang lama. Kita masuk pada bab kedua, yaitu pembangunan proyek. Proyek Alexa Controlled Lego EV3 Warehouse Robot. Robot EV3 pintar yang mengatur dan mengambil balok di gedung atas perintah suara Anda.
Jadi di sini kita akan membuat sebuah robot yang bisa dikoneksikan dengan Alexa dan bisa kita kontrol menggunakan suara. Beberapa hal yang digunakan dalam proyek ini. Yang pertama itu ada perangkat keras. Perangkat keras yang pertama itu ada Lego Mindstorm FH3 Program Beta atau Kit. Kemudian Amazon Alexa Echo Dot, kartu SD, adapter USB Wi-Fi, papan busa. Yang kedua, aplikasi perangkat lunak dan layanan online. Yang pertama ada kode Microsoft Visual Studio Code. Yang kedua ada perangkat gadget Alexa Amazon. Yang ketiga itu kit keterampilan Amazon Alexa. Adapun hard tools dan vibration machine, yaitu pencetak 3D. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya itu mengenai pembangunan dari proyek ini. Karena pengecer online mengambil lebih banyak dan lebih besar dan lebih banyak pasar, gudang yang lebih besar dan lebih besar diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat di seluruh dunia. Robot adalah cara yang nyaman dan ampuh untuk mengatakan efisiensi gudang, meningkatkan efisiensi gudang dengan mengoptimalisasi organisasi dan pemrosesan kontainer di gedung. Robot yang dapat menavigasi gudang dan membawa kontainer ke lokasi tertentu dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasi pengiriman untuk memenuhi permintaan pelanggan. Proyek ini menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk memprogram dan mengontrol robot Lego FH3 Mindstorms menggunakan perangkat Amazon Alexa. Robot memiliki forklift dan dapat menavigasi ruang dengan mengikuti peta garis di tanah di bawahnya. Ini program dengan Python menggunakan gambar dan pustaka FH3 untuk berinteraksi dengan komponen kit FH3. Robot menggunakan dua monitor untuk gerakan gaya tangki. Sekarang kita masuk dalam pembangunan robot. Yang pertama itu masukkan 6 kali baterai AA ke dalam Lego FH3 brick sehingga perangkat siap untuk dirakit. Langkah kedua, ikuti instruksi yang terlampir di bagian skema untuk merakit robot Lego. Gunakan 3 kabel untuk menghubungkan monitor berangkat ke port C, monitor robot ke port A, dan monitor roda kanan ke port D. Gunakan 2 kabel lagi untuk menghubungkan sensor warna ke port 2 dan sensor IR ke port 1. Port AD di atas, port 1-4 di bawah. Untuk bagian ini, Anda tidak perlu membuat tata letak yang sama, tetapi kode sudah disiapkan untuk mengikuti tata letak untuk menavigasi. Jika Anda ingin mengubah tata letak, ubah array transisi dan status dalam kode navigasi. Yang pertama, rakit 3 papan busa berukuran 20 x 30 di sepanjang sisi penjaganya untuk membentuk tata letak yang ditunjukkan di bawah ini. Gunakan spidol Sharpie tebal untuk menggambar jalur yang
tunjukkan dengan warna merah. Menggunakan dua sapuan harus membuat garis selebar 1 cm. Ketebalan yang baik untuk dideteksi oleh sensor warna. Sekarang kita memiliki tata letak untuk gudang. Kita membutuhkan kontainer. Langkah yang ketiga, cetak 3D model OLED.stl yang dilampirkan di akhir proyek. Kemudian yang keempat, gunting 5 buah busa berikut dari selembar papan busa. 60 mm kali 60 mm 2 kali 87 mm kali 60 mm 2 kali juga 70 mm kali 87 mm 1 kali. Langkah yang kelima, lem panas kedua pasangan potong busa secara vertikal ke potongan 70 mm kali 87 mm. Yang keenam, lepas lem panas model OLED.stl yang dicetak ke bawah kotak busa yang mudah jadi. Ulangi langkah 3 hingga 6 untuk mendapatkan wadah sebanyak yang Anda inginkan. Sekarang kita masuk dalam style keterampilan Alexa. Untuk bagian ini, kita menyiapkan sisi Alexa skill dari proyek melalui konsol pengembangan Amazon Alexa. Yang pertama, daftar atau masuk ke akun Anda yang ada di konsol pengembangan Alexa. Klik Create Skill, lalu isi kolom nama. Pastikan model kostum dipilih dan Alexa hosted atau Node.js dipilih untuk sumber daya bucket. Langkah ketiga, arahkan ke menu interface dan aktifkan custom interface controller. Ini akan memungkinkan keterampilan untuk berkomunikasi dengan perangkat yang terhubung melalui Bluetooth. Pastikan untuk menekan simpan antarmuka selanjutnya. Yang keempat, cloning repository GitHub menggunakan perintah berikut di terminal. Kita bisa lihat di sini perintahnya. Kemudian yang kelima, di konsol pengembang navigasikan ke JSON editor dan seret file model.json dari folder keterampilan repository ke ruang di bagian atas halaman. Klik simple model, lalu bangun model. Sebagai catatan, bagian ini mungkin membutuhkan sedikit waktu. Langkah selanjutnya, navigasikan ke bagian kode dan buat file baru atau ubah file yang ada jika perlu untuk memastikan index.js, until.js, command.js, package.json, dan default underscore attributes.json ada dalam keterampilan. Nah, langkah selanjutnya klik simpan, lalu sebarkan. Skill Alexa sekarang sudah siap, dan langkah terakhir adalah memprogram robot. Kita masuk dalam cara memprogram robot. Yang pertama, unduh dan ekstrak gambar EV3Dev terbaru di situs web EV3Dev. Yang kedua, masukkan kartu microSD ke komputer Anda dan flash gambar ke kartu dengan program seperti eTeacher. Langkah ketiga, masukkan kartu SD ke sisi beta EV3 dan colokkan dengan dongle Wi-Fi USB. Yang keempat, masukkan ke konsol pengembang layanan suara Alexa. Yang kelima, klik buat
produk, dan isi kolom yang diperlukan seperti yang ditujukan di gambar di bawah ini. Pastikan untuk memilih Alexa gadget sebagai jenis produk dan tidak untuk rilis komersial dan ditunjukkan untuk pengguna di bawah 13 tahun. Ini merupakan contoh gambarnya. Kemudian yang keenam, setelah menekan selesai, pilih produk baru dan salin ID Amazon dan rahasia gadget Alexa ke file main. Ini di repositori kode. Langkah selanjutnya tekan tombol tengah pada beta F3 untuk memboot robot. Sebagai catatan, untuk mencabut kabel ke sensor IR dan sensor warna sebelum boot, karena terkadang ini mengganggu Bluetooth karena alasan yang tidak diketahui. Langkah selanjutnya arahkan ke wireless and network Wi-Fi. Lalu pastikan kontak power rate dipilih dengan menekan tombol tengah. Tekan tombol tengah pada start scan, lalu gulir ke bawah dan sambungkan ke jaringan Wi-Fi lokal Anda. Saat robot terhubung, seharusnya ada IP yang ditampilkan di sudut kiri atas layar. Langkah selanjutnya kembali lalu pilih Bluetooth dan pastikan power rate diaktifkan. Perangkat Anda sekarang harus siap untuk pengembangan. Langkah ke-10, di Visual Studio Code, buka repository yang diunduh, install extract f3dev browser dan dari menu extension. Langkah ke-11, di panel f3 browser, klik untuk menghubungkan ke perangkat, lalu pilih perangkat bernama sesuatu yang mirip dengan f3dev. Perangkat Anda sekarang harus terhubung dan Anda dapat melihat pegangan baterai dan lain-lain. Langkah 12, klik tombol panah kecil untuk mengirim ruang kerja ke perangkat. Langkah ke-13, tempatkan robot di hadapan busa putih di posisi awal. Langkah selanjutnya klik kanan pada perangkat dan pilih buka terminal SSH. Jalankan perintah berikut untuk menavigasi ke direktori dan jalankan kode Python. Sebagai catatan, kata sandi default untuk sudo adalah pembuat. Langkah selanjutnya, set pertama kali dijalankan, terminal akan menampilkan pesan yang mengatakan bahwa perangkat bernama gadget sedang dalam mode berpasangan. Buka aplikasi Amazon Alexa di ponsel Anda dan pilih pasangkan gadget Alexa untuk menghubungkan perangkat Alexa terdekat ke robot menggunakan Bluetooth. Termasuk dalam letakkan robot untuk bekerja. Ucapkan Alexa, bukan boot gudang, buka boot gudang. Maka robot akan segera bekerja. Yang kedua, Anda dapat mengeluarkan salah satu dari perintah berikut. Perintah dan pertanyaan harus instruktif, tetapi beberapa kata dapat membuat Alexa panik. Untuk perintah tertentu, lihat file model JSON. Oke, demikian presentasi dari teman-teman. Bila ada teman-teman di sini yang menonton video ini masih duduk di bangku SMA dan sebentar lagi selesai, saya mengajak untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di sana terdapat beberapa fakultas dan program studi yang menunjang untuk masa depan teman-teman sekalian. Dan terlebih khusus di prodi Fakultas Teknik Elektro. Karena di sana kita akan belajar banyak. Sekian dari saya. Terima kasih.